Kalau di Madiun itu alur ceritanya dulu waktu saya masih di Korea. Waktu itu saya kerja di Korea dan orang yang saya kasih uang itu kami ada komunikasi. Nah setelah beberapa tahun ada komunikasi, berarti ada kecocokan kan, terus dia minta dana dari saya. Setelah itu saya kirimin bukti transferan saya itu ada semua, slip transferan ada. Nah waktu itu saya transfer setiap, paling kecil saya transfer sewaktu itu sekitar nggak ada di bawah 20 juta setiap sekali transfer. Paling banyak juga saya transfer 36 juta lebih sekali transfer. Ada beberapa kali transferan itu. Totalnya kemarin itu kurang lebih 190 juta lah, nggak kurang nggak lebih, sekitar 190 juta. Nah setelah udah lama dan saya tanya dia di mana uang saya itu, saya mau pulang ke Indonesia. Kesepakatan kita kemarin kalau saya pulang ke Indonesia nanti uang itu sudah diserahin ke saya. Nah ini saya mau pulang ke Indonesia, gimana uangnya, udah ada apa belum? Bilangnya belum ada. Nah kalau belum ada, saya suruh orang ke sana untuk tahu rumah kamu di mana. Nah setelah ada orang yang saya suruh ke Madiun itu, sampai berapa kali ke Madiun itu. Pertama mereka ke Madiun atau ke berapa kali, pertama kalau nggak salah orang yang saya suruh itu mereka ngambil motor di rumah 2 motor itu diambil dibawa ke sini nggak tahu, dan itu motor pun waktu mereka ngambil itu nggak ada pemberitahuan ke saya. Orang yang kesana aja yang mengambil tindakan tanpa pemberitahuan ke saya. Nah setelah itu orang yang di sana punya keluarga juga dari aparat. Nah setelah keluarga di sananya di Madiun punya keluarganya aparat, mereka usut motor itu dikembalikan lagi, dan orang yang dari sininya yang saya suruh itu masuk penjara kalau nggak salah, karena itu dibilang perampasan tanpa seizin orang yang di Madiun itu. Nah setelah itu dari dikembalikan, berganti lagi orang yang saya suruh dari sini pindah tangan lagi. Setelah udah pindah tangan, mereka ke sana lagi, ke desa, bukan ke rumah lagi, ke desa di Madiun, dan di desa menerima dan mereka mengakui, sampai di desa itu mengeluarkan surat bahwa yang punya utang ini mengakui bahwa warganya. Mereka mengeluarkan surat itu dan di depan aparat desa itu menyerahkan uang kalau nggak salah 25 juta. Iya 25 juta, ada kwitansi di saya. Udah dikirimin waktu itu, difotoin. Waktu serah terima uang pun mereka berfoto yang menyerahkan uang dan yang menerima uang. Nah habis itu mereka pulang dari sana, uang itu pun saya nggak tahu kemana, saya nggak ada dikasih ke saya. Nah habis dari sana komunikasi terus dengan yang di Madiun itu, dengan orang yang saya minta tolong lah, yang bantu saya itu, mereka komunikasi. Entah setiap bulannya ada transferan, setiap bulannya lah ada transferan, nggak menentu berapa, sampai totalnya kalau nggak salah itu sekitar 40 juta transferan setelah mereka terima uang yang 25 juta itu. Nah habis itu berhenti lagi, dari Madiun itu nggak mentransfer lagi. Nah setelah saya sudah pulang, udah di Indonesia, saya ketemu sama orang yang saya suruh tadi yang minta tolong saya, orang Ligung kalau nggak salah. Nah setelah udah saya suruh lagi mereka, bagaimana sudah ketemu kami lagi, bagaimana saya pertanyakan gimana kelanjutannya, ada pemberesan nggak uang itu. Nah mereka jawab nggak ada sampai sekarang. Nah terus gimana? Karena yang membantu saya itu juga dari Lego minta uang terus sama saya dengan alasan BOP, dengan alasan ini dan itu.
Ya, uang yang sudah dikembalikan puluhan juta itu dari Madiun ke saya itu, malah bukannya saya megang kantongin uang itu, malah saya nombok. Nah, tahun 2021 atau 2020 mereka ada komunikasi lagi setelah saya udah di Indonesia. Nah, setelah ada komunikasi lagi, dari Madiun mereka transfer 40 juta. Itu uang 40 juta itu 50-50 kami. Yang menemani saya itu, yang saya minta tolong itu 20, saya 20. Itu pun 20 itu nggak ke saya lagi, karena saya ada teman lagi ketua LPI di Radegan, Ustomi, itu yang mendampingin saya. Jadi saya kasih lagi dia yang 20 itu bagian saya. Jadi merekanya 20 total, sayanya masih ya sekitar 15-an lah. Kalau nggak salah saya kasih 5 juta waktu itu sama Ustomi. Nah, habis dari situ nggak ada komunikasi lagi. Nah, saya pertanyakan gimana kelanjutannya, apakah ada penyelesaian apa enggak. Nah, sampai di situ nggak ada katanya. Orang yang saya suruh itu pindah tangan lagi dia pindah tangan ke Egy. Jadi udah berapa kali pindah tangan cuma satu kasus itu. Nah, pindah tangan ke Egy itu sampai sekarang nggak ada pembayaran. Saya tanya sama Egy, gimana ini Ge? Ada kelanjutan nggak ada? Ada kelanjutan apa nggak ada? Katanya nggak ada. Malah dia suruh saya ke orang yang nerima uang 40 juta yang nyerahin ke Egy. Nah, saya tanya, kan sudah diserahkan sama kamu Egy, udah lepas tangan ini orangnya, si Ato. Kan udah diserahkan sama Egy. Egy-nya ya, saya nggak berani Om, karena mungkin level mereka Ato dengan Egy kan bawahan Ato. Jadi Egy-nya takut sama si Ato, jadi dia nggak bisa ngambil tindakan. Nah, sampai di situ nggak ada komunikasi lagi dan nggak pernah saya ketemu lagi sama mereka juga. Kalau sama si Egy, setelah transaksi 40 juta itu kalau nggak salah kami 2 kali ketemu. Saya pertanyakan lagi gimana kelanjutannya, karena mereka ngejawab sama saya waktu itu setelah uang 40 juta itu yang di Madiun itu mereka mengusahakan melunasin semua, tapi kasih jangka waktu karena mereka mengajukan pinjaman di bank dengan jaminan sertifikat sawah kalau nggak salah. Tapi nggak tahu kalau udah cair apa belum. Dan uang 40 juta itu juga mereka kalau nggak salah mereka masih bohong sama saya. Bohongnya, kata si Egy sama si Ato itu mereka udah ke Madiun. Nah, kalau saya perhatikan sore itu juga kalau nggak salah kami sudah komunikasi Egy sorenya. Sore itu saya komunikasi sama Egy, gimana Egy? Sabar Om, masih belum ada. Nah, sore itu. Paginya atau menjelang siang besoknya diteleponlah saya Egy, Om, ini udah ada transferan dari Madiun 40 juta. Ada SMS-nya, kalau nggak ada terhapus ya, ada SMS-nya itu. Berapa? 40 juta. Mereka transfer atau Egy-nya yang ke sana? Bilangnya Egy-nya yang ke sana. Nah, kalau saya perhatikan sore, siang atau pagi lah mereka sudah di Majalengka lagi. Kalau saya hitung kalau PP di perjalanan aja nggak cukup, karena Madiun kan Jawa Timur, jauh, nggak cukup waktu di perjalanan itu. PP pun nggak ada berhenti, nggak cukup 24 jam. Ya cukup lah, nggak ada 24 jam. Sore kami komunikasi, besoknya pagi sudah ada transferan, udah ada uangnya, mereka udah pulang lah istilahnya dari Madiun. Kan nggak mungkin waktu sekilat itu naik pesawat atau naik apa itu. Nah, cuman sampai di situ
sampai sekarang